seorang polisi. Ini parku, ini pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Nuri Tanjung. Saya istri dari saudara Handoyo. Di sini saya ingin menjelaskan kronologis kejadian yang telah terjadi di hari Kamis tanggal 8 Januari 2026. Jadi pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 di pukul sekitar 10 atau setengah 11 malam saya bertengkar dengan suami saya. Dan di situ suami saya memukul pintu. Kami cekcok karena dia memukul pintu. Saya menutup. Saya ketakutan karena sebenarnya hal ini tuh sering terjadi. Saya dilempar barang, saya ditendang. Jadi karena itu sering terjadi, saya itu ketakutan, saya tertekan. Jadi saya menutup pintu kamar, saya mengunci diri. Masih pada malam hari itu saya telepon abang saya. Saya bilang, "Bang, tolong aku berantem lagi. Dia memukul aku." Saya bilang begitu. Lalu abang saya bilang, "Gak bisa, Dek. Itu rumah tanggamu. Apa gak bisa ikut campur," katanya. "Udah dipukulnya kamu belum, Bang? Tapi hampir aku takut." "Udah, kau tenangkan diri kau. Gak bisa kayak gitu," katanya. "Gak bisa Bang datang. Itu urusan rumah tanggamu. Udah, kau tenangkan diri kau. Tutup pintu kalau enggak. Kau tutup pintu. Kau tenangkan diri kau." Saya tenangkan diri saya. Saya tahankan yang saya kira esok akan selesai, karena saya menganggap ya udah biasa, rumah tangga pasti ada percekcokan. Tapi nggak disangka keesokan paginya, tepat di hari Kamis tanggal 8 Januari 2026, sekitar pukul 9 atau jam 10 pagi, adik ipar saya yang notabene dia tuh tidak tinggal di situ. Yang tinggal di situ tuh hanya saya, suami saya, anak saya, dan ibu mertua saya. Dia datang, adik ipar saya dia datang ke rumah. Dia menggedor pintu kamar saya dengan keras. Dia menggedor pintu kamar saya karena saya kunci. Dia berusaha masuk, kan nggak bisa. Dia terus menggedor. Di situ saya lagi menyusui anak saya yang berusia 2 tahun. Karena dia menggedor dengan keras, saya bilang, "Sabarlah." Lalu saya buka pintu kamar. Saya bertanya, "Ada apa?" Terus dibilangnya, "Aku mau ngomong, Kak," katanya. "Oke, mau ngomong apa? Duduklah." Saya ajak dia duduk di tempat tidur saya, dalam kamar saya. Saya ajak dia duduk. Saya suruh anak saya keluar. Di situ dia bilang, "Aku dengar dari orang," katanya, "Kakak menjelek-jelekkan mamaku. Kakak menjelek-jelekkan keluarga kami," gitu. Saya nggak expect, saya kira dia datang untuk bertanya, "Kenapa kami ribut? Kalian kenapa gitu?" Saya bingung. Saya bilang, "Kau dengar dari siapa? Apa yang aku singgung dari keluargamu?" Saya bilang gitu. Dia bilang,
nggak perlu tahu itu, katanya. Dia bilang saya menyindir mamanya yang merupakan ibu mertua saya di story Instagram saya. Dan jauh dari sebelum adanya kejadian itu, akun media sosial saya, baik itu dari Instagram ataupun WA, WhatsApp, saya itu diblokir sama adik ipar saya. Jadi saya bilang, story yang mana? Banyak lah, katanya. Padahal saya pada saat saya ribut, saya nggak ada buat apa-apa gitu kan. Banyak, katanya. Dari sebelum banyak, katanya gitu. Saya bilang, yang mana yang menurut kau menyinggung? Saya, karena di situ saya tuh nggak pernah menyebutkan siapapun, saya hanya menaikkan reels Instagram saya up ke story tentang ilmu parenting rumah tangga, tentang kajian-kajian rumah tangga, ceramah-ceramah ustadz, seperti itu gitu. Saya bilang seperti itu. Dia nggak terima, dia nyolot, dia bilang saya nggak mengaku. Saya bilang, tunjukkan yang mana. Dia tunjukkan, saya bilang, aku ada di situ, rupanya menyebutkan siapa. Mertua siapa? Mertua aku kah ada aku sebutkan? Dia diam, tapi tetap nggak terima. Dia maki-maki saya dan nunjuk-nunjuk saya. Dia bilang saya binatang lah, dia cakap kotor lah, hal-hal yang kotor dibilangkannya ke saya. Dia mendolak saya, yang dari saya duduk jadi saya bangkit. Saya bilang sama dia, tolong sopan, aku ini kakak iparmu. Dia berdiri, dia bilang, kau yang harusnya sadar diri, kau di sini numpang loh, katanya. Saya bilang, kau ngomong kayak enggak disekolahi. Aku di sini karena dibawa sama abangmu, kalau enggak aku enggak akan kesini. Kau bilang aku numpang juga tahu diri. Aku bayar listrik aku yang bayar. Aku nggak pernah minta makan, aku apa semua aku beli. Dia tetap nggak terima itu. Posisi kamar saya masih dalam posisi terbuka pintunya. Karena kami sama berdiri, cekcok mulut terjadi. Dia pukul kepala saya. Sekali dia pukul kepala saya. Di situ saya marah. Saya ingin membalas. Tapi masuk mama mertua saya, ibu mertua saya masuk. Yang saya kira akan melerai, ternyata tidak. Ibu mertua saya mendorong saya dengan badannya. Didorongnya saya sampai saya menabrak lemari. Di situ cekcok masih terjadi. Dan adik ipar saya memukul sekali lagi kepala saya sampai luka. Pada saat itu saya nggak terima, saya ingin membalas, tapi nggak bisa karena suami saya masuk. Dia mendorong saya, mendolak saya sampai kepala saya kebentur lemari. Saya dikunci, dicekik, dikunci untuk supaya saya itu tidak bergerak. Dengan tangan yang hampir memukul saya. Saya menjerit sampai anak saya datang. Dia menangis
melihat saya dipukuli. Karena itu saya bilang, kalian keluar dari kamar saya. Tapi adik ipar saya katakan, kau yang harusnya keluar. Kau benalu, katanya. Jalang. Perusak rumah tangga kau, katanya gitu. Saya bilang, aku akan keluar kalau abang kau ceraikan aku. Saya bilang begitu. Aku nggak akan karena posisi aku di sini masih istri abangmu. Saya nggak menyangka di situ suami saya mengatakan, iya aku ceraikan kau. Kau uruslah berkas-berkasnya. Saya tutup pintu kamar karena anak saya sudah menangis kencang sekali. Saya tutup kamar, saya kunci, saya gemeteran, saya takut. Saya trauma. Di situ saya telepon abang saya. Abang, tolonglah. Gak bisa kayak gini, aku udah dipukuli. Abang saya sentak kaget. Mah, kok bisa, kata. Tolong, aku takut. Gak bisa abang kerja, kata. Kau buat laporan, jangan bodoh. Untuk apa kau nangis, kau buat laporan, kata. Saran abang saya. Abang saya langsung lalu nelpon adik saya untuk menjemput saya, untuk bisa nemani saya buat laporan. Sampai datang adik saya, dia belum memparkirkan keretanya, dia belum sempat turun dari motornya, suami saya sudah menjerit, kau bawa abang kau itu yang polisi tentara itu, kau bawa keluarga kau ya. Jadi saya melapor ke Polsek Medan Barat. Jadi saya nggak nyangka di situ malah sesampainya di sana pihak Polsek Medan Barat mengatakan adik ipar saya juga membuat laporan. Jadi saya diarahkan untuk ke Polrestabes Medan. Saya buat laporan. Sampai selesai saya membuat laporan, saya pulang ke rumah orang tua saya di Brayan. Keluarga saya kaget melihat kondisi saya. Mereka bilang, pulang. Kalau memang udah gak bisa bersatu, ambil berkas-berkasmu. Saya bilang, enggak, aku takut. Terus saya bilang, kalian juga diundang sama mereka. Jadi malamnya kumpul keluarga saya, kumpul abang-abang saya beserta istrinya, kakak saya juga. Terus kami datang, memenuhi undangan mereka yang menyuruh keluargaku datang. Kami datang dengan baik-baik, kami salaman, salam mertuaku. Yang di situ juga udah ada abang iparku sama istrinya, adik iparku juga sama suaminya. Kami datang,
Kami duduk baik-baik. Dan di situ kami duduk di lantai, gak beralaskan apapun, sedangkan mereka duduk pakai alas dengan kaki selonjoran. Dan yang kami juga nggak paham, di situ mereka sudah memvideokan. Di situ abang saya yang selaku ahli saya, karena saya sudah tidak mempunyai seorang bapak. Abang saya bertanya ke suami saya, ada apa mengundang mereka? Tapi yang menjawab bukan suami saya, tapi abang ipar saya yang menjawab. Dia menyolot dengan nada yang keras. Jadi abang saya merasa itu pertanyaan bukan ditujukan untukmu, gitu. Disitulah awal terjadi perdebatan, cekcok gitu, cekcok mulut. Pada saat itu adik ipar saya yang memvideokan. Dia datang divideokannya kami satu persatu dengan mendekatkan kameranya. Ini abangnya yang polisi, katanya. Inilah abangnya yang tentara. Inilah iparku, katanya gitu. Apa pantas seperti itu? Di situ masih percekcokan karena kami tidak terima gitu dengan sikap mereka. Kok seperti ini penyambutannya? Kami datang baik-baik loh, memenuhi undangan kalian gitu maksudnya. Tapi saya dijambak. Pada saat itu saya masih sedang menggendong anak saya yang berusia 2 tahun. Saya dijambak di situ sama adik ipar saya. Saya ditendang. Saya ingin balas, tapi saya ditahan sama suami saya. Di situ cekcok semakin marah. Perdebatan, pertengkaran semakin menjadi. Abang saya meleraikan, memeluk saya, udah katanya. Tapi adik ipar saya tuh tetap nyolot. Yang tidak ada di situ kekerasan, hanya percekcokan mulut. Di situ dia bilang, gol kalian, dan kami diludahi. Keluarga saya tidak terima. Lanjut keributan tadi. Kami diusir paksa. Saat diusir paksa, saya bilang, aku mau ngambil berkas. Tolonglah. Awalnya saya ditahan, gak dikasih. Kenapa kalian tahan? Aku mau ngambil berkasku, saya bilang. Di situ suami saya sudah megang berkasnya. Saya mengambil ijazahku. Terus pas saya ingin mengambilnya, suami saya bilang, tunggu sini. Saya ditariknya ke kamar, yang kamar itu bukan kamarnya kami. Terus saya bilang, kenapa ke kamar sini aja? Saya bilang, enggak, udah sini, katanya. Jadi saya menghindari adanya kelanjutan perdebatan tadi, saya ajak kakak kandung saya untuk menemani. Dan ternyata di dalam kamar saya dipukuli sama adik ipar saya, mertua saya, dan juga suami saya juga ikutan. Ditambah lagi suami dari adik ipar saya. Saya dijambak, saya dipukuli, saya dicakar. Di situ kakak saya jerit-jerit ingin menolong,
Tapi ternyata kakak saya juga dipukuli. Di situ kami jerit. Abang saya mendengar suara kami menjerit, masuk lagi. Adikku di dalam, katanya. Abangku ingin terus masuk, dan ternyata abangku juga dikeroyok sama abang ipar saya dan suami saya. Kami dipukuli di dalam kamar, lalu kami disiram sama mertua saya dan lampu dimatikan. Di situ di luar orang udah ribut karena melihat posisi kami di dalam. Lampu dimatikan, nggak tahu gunanya apa, mungkin supaya tidak terambil video. Lalu datang Pak Le, atau mungkin paman, bisa disebut paman dari keluarga suami saya, untuk melerainya. Kami disuruh pulang, udah gitu. Kami disuruh pulang, dan di luar sudah ada Kepling dan juga Babin Kaptipmas yang memakai pakaian, apa ya dibilang, pakaian preman. Yang gak expectnya kami, hingga menyangkanya saya, Babin Kaptipmasnya malah menyuruh kami pulang tanpa menanyakan korban dari pihak keluarga saya. Padahal di situ kepala saya luka, memar, ada cakaran, pipi saya lebam bekas tamparan, kening saya bendol. Kakak saya bajunya terbuka, jilbabnya terbuka karena rambut jadi jambak. Baju kami basah. Tangan kakak saya biru karena kena pukulan. Kami disuruh pulang. Kami disuruh pulang, sedangkan abangku pipinya memar kena tumpukan, kepalanya juga bendol karena dikeroyok sama abang ipar saya dan juga suami saya. Kami melapor ke Polsek Medan Barat, tapi diarahkan langsung ke Polrestabes Medan, yang ternyata karena pihak dari keluarga suami saya sudah ada di sana. Di situ kami sempat dimediasi, tapi pihak keluarga suami saya itu tetap bersikeras dan nyolot. Jadi kami memutuskan untuk membuat laporan masing-masing.